Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul My Bloody Valentine tahun 2009 dan disutradarai oleh Patrick Reiser. Menceritakan tentang pembalasan dendam si copet bertopeng yang tak pernah berhenti membuat gempar penduduk kota. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan layangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal tepat di malam hari Valentine terjadinya runtuhan tambang bawah tanah milik keluarga Haniger ini menyebabkan 5 orang tewas dan 1 orang selamat bernama Harry Warden. Namun menurut fakta di TKP, kelima orang yang tewas itu bukan dikarenakan reruntuhan, melainkan pembantaian yang dilakukan oleh Harry Warden untuk mendapatkan oksigen lebih agar tetap membuatnya bisa hidup meskipun ia ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Sedangkan Tom Haniger, anak pemilik tambang yang berhasil keluar dari tambang itu sekaligus bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut pun disalahkan akibat kelalaiannya tak melepaskan gas metana sehingga terjadinya ledakan besar yang mengakibatkan runtuhnya tambang tersebut. 1 tahun berlalu setelah sadar dari komanya, Warden yang ingin menuntut balas dendam ini bukan melakukannya kepada orang-orang yang terlibat atas kecelakaan waktu itu, namun justru secara brutal membantai siapa saja yang ditemuinya, bahkan kepada pasien dan staf rumah sakit tempat dirinya dirawat. Dan parahnya lagi kawan, polisi yang berada di TKP menemukan jantung dari salah satu korbannya dijadikan sebagai souvenir Valentine. Lalu di sini bekas tambang yang meledak waktu itu dijadikan tempat wisata untuk merayakan malam Valentine mereka, yang dimana kita diperkenalkan dengan 2 pasang kekasih Axel, Erin, Tom dan Sarah tanpa membuang waktu pun langsung masuk ke dalam tambang untuk merayakan malam Valentine ini. Akan tetapi Tom yang masih trauma dengan kejadian waktu itu langsung mengurungkan niatnya, sehingga ia pun tak mendampingi Sarah masuk ke dalam tambang tersebut. Hey guys! Are you guys? Sarah yang tak menemukan Axel dan Erin ini pun sempat membuat bulu kuduknya merinding karena mengingat kejadian yang mengerikan di tempat ini. Lalu dikejutkan dengan kemunculan salah satu dari temannya ini semakin membuatnya histeris ketakutan. Dan ya, inilah sosok dari Harry Warden pun langsung mengejar Sarah, yang dimana pelariannya ini melihat teman-temannya sudah tak bernyawa lagi pun membuatnya semakin panik bukan kepalang. Tapi sialnya kawan, mereka yang bersembunyi dari kejaran Harry Warden ini diikuti dengan kedatangan salah satu teman mereka yang tanpa sadar kalau dirinya saat ini sudah berhadapan dengan manusia pencabut nyawa itu. Axel yang sudah berhadapan dengan Harry Warden ini pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi untung saja Sarah yang berusaha menyelamatkannya pun nyaris saja menjadi korban. Lalu mereka pun harus melihat salah satu temannya tewas di depan mata kepala mereka. Betapa terkejutnya Tommy ketika melihat Harry Warden sudah berada di depannya ini pun membuatnya lari terbirit-birit ketakutan. Tapi sialnya ia berhasil didapat olehnya, sehingga Sarah yang melihatnya pun ingin menolongnya. Namun Axel yang tak ingin dirinya menjadi korban pun berusaha menahannya dan langsung membawanya masuk ke dalam mobil ini, nyaris saja terkena ganco sakti milik dari Harry Warden itu.
merasa tak ada yang bisa diandalkan, Tommy pun berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi lagi-lagi Harry Warden pun kembali menemukannya yang tanpa basa-basi langsung mengeksekusinya. Untung saja kawan, kedatangan polisi ini berhasil menyelamatkan Tommy yang nyaris menjadi korban dari kebrutalan Harry Warden. Meskipun beberapa tembakan yang mengenainya masih tetap melihatnya hidup pun langsung mengejarnya. 10 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan Axel yang sudah menjadi polisi dan kini juga menjadi suami dari Sarah semenjak ditinggalkan Tommy pergi setelah pembantaian waktu itu. Namun tanpa Sarah sadari, pernikahannya ini dilengkapi oleh orang ketiga bernama Megan yang juga teman kerjanya sendiri. Bahkan Axel dan Megan sering melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam bersama hingga menanam benih di rahimnya. Singkat cerita, setelah lama tak terdengar kabar tentangnya, Tommy yang kini kembali ke kotanya ini bermaksud ingin menjual perusahaan tambang milik ayahnya yang sudah meninggal. Lalu ia pun mendatangi seseorang yang dipercayai oleh ayahnya bernama Wayne Foley untuk memberitahukan maksud dari kedatangannya ini. Namun keinginannya itu sempat ditolak olehnya, namun Tommy sendiri tetap bersikeras untuk menjualnya, sehingga Ben Foley yang hanya sebatas manajer ini pun tak bisa berbuat apa-apa dengan keinginannya Tommy itu. Tommy yang sudah tak memiliki rumah di kota kelahirannya ini pun memutuskan untuk beristirahat di penginapan, yang dimana kedatangannya ini langsung disambut dengan suara desahan wanita, dan yang tanpa ia ketahui itu adalah Irene, temannya dulu. Setelah selesai melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam, teman pria Irene yang bernama Frank ini ternyata merekam semua adegan mereka, sehingga Irene yang marah memintanya untuk menghapus rekaman tersebut pun menolaknya. Dan yang semakin membuat Irene marah ketika Frank memberikan uang yang menganggapnya sebagai kupu-kupu malam. Dengan penuh emosi, Irene yang ingin menghabisi Frank ini pun berusaha mengejarnya dan tanpa rasa takut menodongkan senjata kepadanya. Namun belum sempat mengeksekusinya, tiba-tiba astaga naga, kejadian yang tak pernah terbayangkan oleh Irene ini pun membuatnya lari terbirit-birit saat melihat Harry Warden, sang pembunuh berantai yang pernah viral ini pun langsung memburunya, yang mencari tempat persembunyian ini pun akhirnya terjebak di dalam kamar ini. Melihat Harry Warden yang mendekatinya membuat Irene semakin bertambah panik. Tapi untung saja penjaga penginapan yang mendengar keributan tadi membuat Harry Warden mengurungkan niatnya ketika melihat kedatangan penjaga tersebut. Dan sialnya lagi kawan, ia pun harus menjadi korban dari kebrutalan Harry Warden ini. Irene yang berusaha melakukan perlawanan dan sempat mencaci pun membuatnya harus menjadi korban kebrutalan Harry Warden selanjutnya. Keesokan paginya, polisi yang melakukan olah TKP pun menemukan mayat Frank dan Irene tewas mengenaskan, sehingga Axel yang juga melihat pun sempat kebingungan dengan motif kejadian ini. Namun ketika ia dan timnya menemukan video rekaman saat kejadian, mereka melihat sosok pelaku tersebut mengenakan baju pekerja tambang, sehingga timbullah pemikiran mereka, apakah Harry Warden, sang pembunuh berantai itu muncul untuk melakukan pembantaian seperti dulu lagi.
Sementara di tempat lain, Sarah yang terkejut dengan kedatangan Tommy ini ingin meminta maaf karena sudah meninggalkannya begitu saja tanpa ada kabar. Lalu Tommy yang mengetahui Sarah kini sudah menjadi istri Axel pun tanpa banyak percakapan langsung pergi meninggalkannya. Mendengar suara desahan, Sarah pun mendatangi Axel dan langsung menanyakan film apa yang sedang dilihatnya. Itu pun mengatakan kalau ia sedang mempelajari rekaman video di tempat pembunuhan yang melibatkan Irin dan teman prianya. Lalu yang membuat Sarah sempat tak percaya, terlihat jelas Tommy di rekaman video tersebut, sehingga Axel berpendapat dugaan sementara pelaku pembantaian itu adalah dirinya. Kemudian Axel yang mengetahui kalau Sarah sudah bertemu dengan Tommy pun memintanya segera menghubungi jika bertemu dengannya lagi. Keesokan paginya, Tommy yang datang ke aktivitas pertambangan ini bertemu dengan Rix. Lalu ia menanyakan keberadaan Ben Foley yang ingin menemuinya pun langsung mengantarkannya, yang dimana Tommy langsung dibawa oleh Red menuju ke tempat Ben Foley itu berada. Sesampainya mereka, Red yang lebih dulu ingin melepaskan gas metana di ruangan yang ingin mereka lewati pun meminta Tommy untuk jalan lebih dulu. Lalu tiba-tiba betapa terkenyutnya Tommy untuk kedua kalinya berhadapan langsung dengan Harry Warden yang menatapnya penuh dengan dendam. Lalu melihatnya mengarah ke tempat Jonas berada pun tanpa permisi langsung menyerangnya. Adu mekanik antara mereka pun terjadi dan Red yang bertubuh besar ini terus memberikan salam olahraga kepada Harry Warden. Tapi sayangnya ia pun tak bisa mengalahkan Harry Warden yang jauh lebih berpengalaman dalam menghabisi buruannya. Sementara Rix yang mengetahui kegaduhan itu pun langsung membawa anggotanya untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Tommy ketika melihat dengan brutalnya Harry Warden mengeksekusi Red, lalu diikuti dengan kedatangan Rix dan anggotanya yang terkenyut melihat Red sudah tak bernyawa. Kemudian mendengar teriakan Tommy, mereka pun langsung menyelamatkannya dan sempat terjadi kesalahpahaman yang dimana Rix mengira kalau Tommy lah pelakunya. Setelah kejadian tadi, Tommy pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Lalu Sarah yang kebetulan ingin menjenguk kerabatnya yang sakit pun terkenyut melihat Tommy dan langsung menghampirinya. Di sini Sarah pun menanyakan apa yang terjadi kepada Tommy. Lalu Ben yang juga mertua dari Sarah sekaligus ayah dari Axel ini pun mengatakan kalau Tommy diserang oleh Harry Warden, dan diikuti juga dengan kedatangan Axel yang ternyata sudah lama mengikuti Tommy ini pun tak mempercayai apa yang sudah dikatakan olehnya, karena Axel sendiri mengetahui kematian Harry Warden itu dihabisi oleh ayahnya sendiri yang dibantu oleh Sheriff Burke untuk menutupinya kepada media dan menguburnya tak jauh dari lokasi tambang miliknya. Lalu Tommy yang baru tahu akan cerita tadi pun meminta kepada mereka untuk menunjukkan apakah betul semua yang mereka katakan tadi. Sesampainya di lokasi yang ditemani oleh Sheriff Burke dan juga Deputi Martin tak menemukan kuburan yang dimaksud. Lalu Axel yang bingung dengan keterangan ayahnya kalau ia betul-betul memastikan Harry Warden itu sudah tewas setelah menembaknya pun menjadi semakin yakin kalau ia masih hidup dan ingin membalaskan dendamnya.
Tom yang penasaran pun seorang diri kembali ke lokasi tambang miliknya, bertekad untuk menghentikan kejahatan Harry Warden itu. Dan benar saja kawan, saat ingin masuk ke dalam, ia melihat dari kejauhan sosok Harry Warden itu pun langsung mengejarnya. Tapi sialnya, Tommy harus kehilangan jejak. Namun justru melihat satu pondok di tengah-tengah hutan ini yang sering digunakan oleh Axel dan Meghan melancarkan perselingkuhannya. Sementara di tempat lain, Ben Foley yang sedang menikmati malamnya pun tak pernah menyangka kalau orang yang dikatakannya sudah ia habisi pun kini justru yang akan menghabisinya untuk membalaskan dendamnya. Keesokan paginya, Axel yang terkejut dengan hilangnya ayahnya itu pun diikuti dengan kedatangan Sarah yang menanyakan keberadaan Tommy. Karena saat ini Axel dan timnya tak mendapati Tommy di tempatnya menginap. Lalu Deputi Martin yang baru saja mendapat informasi kalau ayahnya sudah ditemukan pun langsung mengajaknya ke lokasi tersebut. Yang dimana setelah melihat mayat ayahnya ini, Axel pun semakin mencurigai Tommy adalah pelakunya dan meminta Deputi Martin untuk segera menemukannya. Singkat cerita, Sarah dan Meghan yang sedang berkemas sebelum menyelesaikan pekerjaan mereka tiba-tiba dikagetkan dengan suara pintu yang terbuka pun sempat membuat mereka panik. Karena yang mereka ketahui, toko ini sudah dalam keadaan tutup, sehingga Sarah yang diliputi ketakutan pun tetap mengajak Meghan untuk memastikan tak ada orang yang masuk sebelum mereka meninggalkan toko ini. Astaga naga, betapa terkejutnya ketika melihat Harry Warden sudah berdiri tepat di hadapan mereka pun langsung menyelamatkan diri ketika Harry Warden langsung memburunya tanpa pandang bulu, menyerang Sarah dengan membabi buta. Tapi untung saja Sarah yang mantan atlet balet ini mampu melakukan perlawanan ketika nyaris saja menjadi korban dari kebrutalan Harry Warden ini. Harry Warden yang semakin menggila terus memburu mereka, hingga akhirnya Sarah dan Meghan harus terjebak di dalam ruangan ini pun semakin bertambah panik karena tak ada yang bisa mereka lakukan selain histeris ketakutan. Tapi untung saja Meghan yang menemukan kunci jendela ini pun langsung membukanya karena melihat Harry Warden yang berusaha untuk masuk ke dalam ruangan ini. Tapi bungulnya nah kawan, bukannya bergegas keluar, namun justru ingin kembali masuk ketika melihat Harry Warden tak lagi memburu mereka. Dan ternyata Harry Warden yang sudah berada di luar pun langsung menarik Meghan. Sementara Sarah yang tak bisa berbuat apa-apa pun harus pasrah melihat Meghan menjadi korban. Sarah yang nyaris saja kembali menjadi korban pun langsung mengaktifkan alarm darurat dan bergegas untuk keluar dari tempat ini, diikuti dengan kedatangan Axel yang memang tepat waktu. Lalu Sarah yang langsung memberitahukan keadaan Sarah pun langsung mencarinya. Tapi apalah daya kawan, mereka pun harus melihat Meghan tewas dengan kondisi yang sangat amat mengenaskan. Seakan haus darah manusia, Harry Warden pun kini mendatangi rumah Axel yang tanpa pandang bulu mengeksekusi asisten rumah tangganya. Dan untung saja ia tak mendapati anak Axel dan Sarah yang tadi berada di depan TV.
Sheriff Burke yang mengetahui kalau Harry Warden ada di rumah ini pun langsung bekerja sama dengan Deputi Ferris yang memang ditugaskan oleh Axel untuk menjaga keluarganya. Lalu mereka pun dengan strategi 442 langsung mencari keberadaannya, dan beruntungnya Deputi Ferris mendapati anak Axel yang masih selamat pun memintanya untuk tetap bersembunyi. Namun betapa terkejutnya Deputi Ferris saat melihat asisten rumah tangga Axel yang ternyata sudah tewas. Sementara Sheriff Burke yang memeriksa bagian luar pun sempat membuat jantungnya berdetak lebih kencang ketika hanya menemukan topeng milik Harry Warden itu. Lalu tiba-tiba saat Tommy menelepon Sarah yang berada di rumah sakit pun langsung mengatakan kalau Harry Warden betul-betul masih hidup dan nyaris menghabisinya. Lalu Tommy pun mengajak Sarah ikut bersamanya untuk mengatakan sesuatu yang harus Sarah ketahui. Dan baru saja Sarah pergi, Axel yang menanyakan keberadaannya kepada resepsionis pun mengatakan kalau ia baru saja pergi bersama Tommy 10 menit yang lalu. Saat di perjalanan, Tommy mengatakan kepada Sarah kalau Axel itu adalah pelaku dari semua kejadian ini. Lalu diikuti dengan panggilan telepon dari Axel yang memintanya untuk segera menjauhi Tommy. Karena yang ia ketahui, Tommy pernah berada di rumah sakit jiwa selama 7 tahun. Sehingga Sarah yang lebih percaya kepada suaminya ini langsung meminta Tommy untuk menurunkannya dengan paksa. Sarah yang sudah terhubung dengan Axel pun memintanya untuk segera ke pondok tempat ayahnya dulu. Lalu Sarah pun mengikuti arahan dari Axel tadi, yang dimana sesampainya Sarah menemukan bukti perselingkuhan Axel dan Meghan pun tetap mencari sesuatu untuk ia gunakan mempertahankan diri ini. Lagi-lagi menemukan tumpukan kotak kado Valentine pun menjadi bingung. Apakah betul Axel adalah dalang dari semua kejahatan ini, dan juga membuatnya bingung mau menyebut nama si pembawa ganco ini sudah berada di belakangnya. Dan Sarah pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya sampailah dia di tambang milik Tommy yang terus dikejar oleh manusia pembawa ganco itu, dan dengan sangat terpaksa harus masuk untuk kedua kalinya ke dalam tambang yang pernah membuatnya trauma. Karena bingung harus melewati jalan yang mana, Sarah pun harus bersembunyi ketika melihat manusia ganco itu sudah mendekatinya, lalu tanpa sadar menghantam Axel yang menurutnya dia manusia di balik topeng manusia ganco itu. Di sini Axel mencoba untuk menjelaskan kepada Sarah kalau dia bukanlah manusia pembunuh di balik topeng itu. Lalu diikuti dengan kedatangan Tommy yang memintanya untuk segera menghabisi Axel pun semakin bertambah bingung siapa sebenarnya kedua orang yang pernah dan dicintainya ini. Dan terjadilah adu muntung antara mereka dengan masing-masing kata-kata untuk meyakinkan Sarah siapa manusia brutal di balik topeng itu sebenarnya. Hingga akhirnya Tommy yang keceplosan saat mengatakan tentang tewasnya Meghan itu pun membuat Sarah terkenyut. Dari mana Tommy bisa tahu yang padahal Sarah tak ada menceritakan semua kejadian itu kepadanya saat di perjalanan tadi. Tommy yang sudah terpojok karena secara tidak sadar mengatakan kalau dialah pelaku atas tewasnya Meghan, dan pembunuhan sebelumnya pun mencoba mengelabui Sarah yang melihat Harry Warden berada di belakangnya itu, membuat Axel menyadari kalau Tommy hanya berhalusinasi dan Harry Warden yang dilihatnya itu adalah kepribadian ganda dari dirinya.
Dan benar saja kawan, ternyata Tommy lah orang yang selama ini ada di balik topeng itu dengan semua pembantaian berantai yang terjadi di kota ini. Dan terjadilah adu mekanik antar mereka yang dimana Axel berusaha untuk mempertahankan Sarah dan dirinya dari Tommy si copet brutal ini. Namun akhirnya Tommy yang berhasil melumpuhkan Axel ini pun disaksikan oleh Sarah yang tanpa pikir panjang langsung menembaknya. Saat ingin membawa Axel keluar dari dalam tambang ini, Tommy lagi-lagi muncul untuk menghabisi mereka. Lalu Sarah pun langsung membawa Axel untuk mencari tempat persembunyian. Namun karena pistol milik Axel yang hanya tinggal satu peluru, meminta Sarah jangan gagal untuk menghabisi Tommy yang kini sudah berada di depannya. Dan tanpa basa-basi langsung melepaskan satu peluru miliknya itu. Meski dengan penuh perjuangan, kini mereka pun mulai lega sudah menghabisi Tommy sang si copet brutal itu. Dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.